Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imade Adriana dengan NIM 2205511040. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Perancangan Irigasi dan Bangunan Air. Untuk soal yang pertama, jelaskan bagian-bagian bendung dan fungsi dari bagian bendung tersebut. Sebelum kita menuju bagian-bagian bendung, di sini saya akan menjelaskan mengenai em, apa itu bendung. Bendung merupakan suatu bangunan yang diletakkan melintang pada suatu daerah aliran atau sungai dengan tujuan untuk menaikkan elevasi muka air yang kemudian akan digunakan untuk mengaliri daerah yang lebih tinggi atau daerah yang sama tinggi. Jadi bendung itulah bangunan yang melintang di suatu sungai yang memiliki fungsi itulah untuk menaikkan elevasi muka air yang nantinya itu bertujuan untuk mengalirkan air ke daerah yang lebih tinggi atau daerah yang sama tinggi dengan sungai tersebut. Di sini terdapat bagian-bagian dari bendung, di mana pada nomor satu ini terdapat mercu bendung, di mana mercu bendung merupakan struktur utama pada bendung yang memiliki fungsi sebagai penghalang aliran air serta dapat mengatur ketinggian muka air. Kemudian di atasnya ini ada jembatan yang dimana fungsi dari jembatan ini adalah sebagai jalur transportasi serta bagian dari kontrol operasional dari bendung bendung itu. Kemudian pada gambar nomor 3 yang di bawah ini adalah eh, ya, bagian dari kolam mola yang dimana fungsi dari kolam mola ini adalah untuk meredam energi air setelah melewati mercu bendung agar tidak menyebabkan erosi pada bagian hilir. Kemudian pada gambar nomor 4 ini adalah bangunan pemisah, di mana fungsinya itu adalah untuk mengalirkan air ke beberapa saluran atau mengarahkan air ke jalur tertentu. Kemudian yang kelima ini adalah pintu intake, di mana pintu intake itu adalah pintu air yang berfungsi untuk mengatur masuknya air dari sumber ke saluran irigasi atau instalasi pengolahan air. Kemudian di sampingnya ini adalah eh, pintu pembilas, yang dimana pintu pembilas ini adalah pintu air yang berfungsi untuk mengeluarkan endapan lumpur dari suatu bendung. Kemudian pada gambar nomor 7 ini merupakan saluran primer, di mana saluran primer adalah saluran utama dan yang berfungsi untuk mengalirkan air dari sumber menuju ke saluran sekunder. Kemudian di sampingnya ini pada gambar nomor 8 ini adalah saluran sekunder, yang mana saluran sekunder ini adalah saluran yang bercabang dari saluran primer untuk mendistribusikan air ke area yang lebih kecil, atau mengalirkan air ke daerah tersier dan petak-petak sawah. Kemudian pada soal nomor 2, eh, jelaskan sketsa rencana tinggi air di bendung dan hal-hal yang harus dihitung untuk mendapatkan analisis hidrolika di bendung. Jadi untuk langkah-langkah memperhitungkan hidrolis bendung ini dibagi menjadi 5 langkah utama. Yang pertama itu adalah perhitungan lebar efektif atau BEF, dan tinggi mercu atau P. Yang berikutnya itu adalah perhitungan ketinggian air maksimum di atas mercu bendung atau H. Yang ketiga adalah perhitungan tinggi air dan ketinggian energi pada tiap titik atau E dan D. Kemudian yang keempat, perhitungan dalam penggerusan atau T dan panjang penggerusan atau L.
Yang terakhir itu adalah perhitungan elevasi pada tiap titik. Jadi untuk perhitungannya di sini saya sudah menyiapkan Excel, di mana pada Excel ini diketahui data perencanaan yang sudah diberikan kepada ibu dosen. Di sini kita akan menghitung yang pertama itu adalah mencari D3, di mana D3 ini kita menggunakan cara iterasi untuk mengetahui kesalahan atau galat errornya. Di sini untuk D3 kita diketahui hasilnya segini. Kemudian setelah D3 ini diketahui, kita akan mencari FR, di mana rumusnya itu adalah B per akar G dikali D3, di mana FR ini diketahui 0,70 kurang dari 1, maka eh, aliran aliran ini termasuk ke dalam aliran subkritis. Berikutnya itu adalah menghitung lebar dari bendung. Yang pertama adalah lebar sungai rata-rata atau BN. Untuk persamaan yang digunakan adalah BN sama dengan B plus 2 dikali setengah dikali D3. Maka didapat hasil BN adalah 37,22. Kemudian di sini yang kedua itu adalah lebar maksimum bendung atau B, dengan menggunakan persamaan B sama dengan 6 per 5 dikali BN. Maka didapat B itu adalah 44,66 dan dibulatkan menjadi 44. Kemudian di sini eh, T-nya itu didapat 1,5. Kemudian kita akan menghitung lebar pintu penguras, di mana sama yang digunakan itu adalah sigma B1 sama dengan 0,1 kali B, di mana eh, di sini didapat sigma B1 adalah 4,4. Itu adalah lebar pintu penguras. Kemudian kita akan mencari N. N itu adalah jumlah pintu penguras. Di sini didapat 3. Kemudian mencari B1. B1 itu adalah lebar pintu penguras. Didapat 1,5. Kemudian langkah berikutnya itu adalah menghitung lebar efektif. Lebar efektif atau BEFF ini menggunakan persamaan B min sigma T min 0,2 dikali sigma B1, maka dia dapat hasil BEF adalah 37,10. Berikutnya kita akan menentukan tinggi mercu bendung, di mana data data hidrolis yang diketahui adalah sebagai berikut. Kemudian untuk menentukan tinggi mercu bendung itu adalah rumusnya itu adalah elevasi tinggi mercu bendung itu dikurangi dengan elevasi dasar sungai, maka diperoleh tinggi mercu bendung atau P. Berikutnya itu adalah hidrolika bendung, di mana di sini kita akan akan eh, mercu bendung dengan melihat pada gambar ini. Mana di sini ada tinggi dari MAN dan MAB, kemudian ada tinggi D0, tinggi-tinggi D0, HP0, HE, eh, dan yang lainnya. Yang pertama kita lakukan di sini, kita itu menggunakan cara iterasi untuk mendapatkan tinggi perkiraan HE, yang dimana di sini didapat nilai HE-nya itu adalah 2,57. Eh, untuk parameter yang kita
gunakan itu adalah konverter kuantum ini, di mana nilai chain cara mencari nilai chain nol ini adalah kita menggunakan apa namanya grafik ini untuk mencari nilai eh, C1, yang dimana maaf sebelumnya C0 ini adalah 1,3 ya, dan yang kita cari itu di sini itu adalah C1, di mana kita akan mencari faktor koreksi C1 ini menggunakan H1 per HD, di mana kita misalnya di sini kita menggunakan H1 per HD ini adalah 0,54, maka kita tarik garis dari sini kira-kira 0,54 di sini, kita tarik garis di sini, dan kita akan menentukan P per HD-nya itu dapat 0. Nah, sebelumnya kita menentukan P per HD-nya itu adalah 0,93, di mana 0,93 itu adalah berada di sini, dan 0,54 dari H1 per HD itu adalah di tarik garis di sini, kemudian kita akan mendapatkan faktor koreksi C1 itu sekitar di titik ini. Jadi untuk langkah selanjutnya itu, setelah kita mendapatkan HE, itu kita akan menghitung tinggi air di atas mercu gedung, di mana di sini diperoleh sama dengan menggunakan cara iterasi juga untuk mencari taksiran HP menolak aksennya ini dengan menggunakan parameter berikut ini. Setelah kita mendapatkan HP 0 aksennya ini, kita akan mencari eh, tinggi energi pada aliran kritis, karena aliran kita adalah aliran kritis, maka di sini yang pertama itu kita menentukan hydraulic pressure of the water atau DC, di mana yang diketahui kita itu adalah Q atau DP rencana, kemudian ini berikutnya, kemudian ada gravitasi, kemudian ada tinggi mercu bendung. Maka dengan data-data ini yang sudah diketahui, kita dapat menghitung Q dengan rumus Q sama dengan Q per LEF. Kemudian kita akan mencari DC. DC itu adalah dalam kurung Q kuadrat per G pangkat 1/3. Dapat hasilnya itu adalah sekian. Kemudian yang B itu adalah menentukan harga EC, di mana harga EC ini kita akan menghitung nilai BC dengan rumus itu adalah Q per DC, kemudian eh, HPC kita menggunakan rumus PC kuadrat per 2G, kemudian nilai EC ini didapat dengan rumus DC plus HPC plus P. Maka di sini kita akan mencari tinggi energi atau air terendah pada kolam olakan atau E1, yang dimana kita juga akan menggunakan rumus iterasi atau galat error, di mana di sini kita akan memperkirakan P1, kemudian mencari D1, itu rumusnya Q per P1, seterusnya ini hingga kita mendapatkan nilai eh, dari P1 ini. Untuk perkiraan P1 11,208 ini, kita mendapatkan galat error
0,00 yang artinya kita akan menggunakan P1 yang sebesar 11,208. Sehingga ini didapat P1 sekian, D1 sekian, HP1 sekian, dan E1 juga sekian. Kemudian berikutnya kita akan mencari tinggi energi atau air tertinggi pada kolam olahan atau E2. Itu kita menggunakan rumus D2 plus HP2. Mana kita akan parameter kita yang diketahui itu adalah FR, kita akan mencari D2, kemudian kita mencari P2, kemudian kita mencari HP2 dengan persamaan-persamaan ini. Sehingga kita akan mendapat nilai E2 itu plus sekian. Kemudian kita akan mencari tinggi energi di hilir bendung, di mana tinggi energi pada hilir bendung atau E3 ini sudah akan menggunakan persamaan-persamaan P3, HP3, dan kita E3 itu D3 plus HP3. Dan E3 diperoleh sekian. Kemudian setelah kita mencari E3, kita akan menghitung panjang dan dalam dari kolam olahan, di mana perhitungan panjang dan kolam dan dalam penguras itu eh, kita akan mencari yang diketahui itu adalah D0, D3, dan kita akan mencari nilai H, dan H itu adalah D0 dikurangi dengan D3, kemudian didapat nilai H. Setelah itu nilai Q ini adalah berasal dari yang sudah kita hitung tadi. Sehingga di sini untuk nilai D kita dapat dari sini, yaitu D itu adalah diameter material terbesar yang jatuh ke dalam kolam olah, yang kita asumsikan itu adalah sebesar 300. Kemudian selanjutnya itu kita akan menghitung nilai T-nya ini, di mana T itu adalah dalam penggerusan, rumusnya itu adalah T sama dengan 4,75 per D pangkat 0,32 kali H pangkat 0,2 kali Q pangkat 0,57, sehingga didapat nilai C itu adalah sekian. Kemudian untuk perhitungan panjang penggerusan atau coursing length itu eh, kita diketahui parameter-parameter berikut, yaitu P1, H, dan P, di mana eh, sini ada L yaitu ada dari metode Angles formula ini dengan rumus L sama dengan P1 plus akar 2GH kali akar 2P per G plus H, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian didapat elevasi kolam olahan itu adalah
sebesar 1,44,9332. Berikutnya ini adalah rangkuman dari elevasi masing-masing titiknya, yang dimana elevasi masing-masing titik ini kita akan gunakan untuk nantinya kita menggambar tinggi dari eh, masing-masing elevasi dan juga masing-masing titiknya, yang dimana di sini kita mendapatkan nilai eh, elevasi dari eh, rencana bendung ini. Yang pertama itu ada elevasi dasar sungai, di mana elevasi dasar sungai ini sudah ditentukan sebelumnya pada gas. Kemudian elevasi muka air normal ini kita eh, peroleh dengan rumus elevasi dasar sungai ditambah P itu juga sekian, MAB energi kritis, energi hilir di bendung, kemudian elevasi dasar kolam olahan dan sungai maksimum di hilir diperoleh dengan rumus-rumus berikut. Sehingga di sini kita dapat menggambarkan rencana dari Mercu Bendung, tinggi dari elevasi. Di sini ada MAB dan MAN, ada dasar elevasi dasar sungai, kemudian ada elevasi kolam olahan dan parameter-parameter yang lainnya. Kemudian pada soal nomor 3 itu adalah jelaskan tahapan perhitungan dan penentuan jenis mercu dan cara penggambarannya. Oke, untuk langkah-langkah perhitungan dari bendung itu dibagi menjadi 3 langkah utama. Yang pertama itu adalah menentukan tipe mercu bendung. Kemudian yang kedua itu adalah perhitungan bagian hulu atau upstream. Upstream. Kemudian perhitungan bagian hilir atau downstream bendung. Langsung saja kita kembali ke Excel-nya. Di sini kita akan pertama itu adalah kita akan menentukan kemiringannya ini, di mana di sini kemiringan ini diperoleh dengan eh, samaan P per H, di mana di sini nilai P per H itu adalah 1,7530, di mana berada pada antara 1 sampai 10, berada pada P per H lebih dari 1,5. Itu adalah kemiringan itu adalah kemiringan vertikal. Untuk tipe dari bendung ini kita eh, di Indonesia itu biasanya itu adalah menggunakan tipe dari OGE atau bendungan yang dekat. Kemudian di sini diperoleh data OGE vertikal dari KP2 halaman 56, itu diperoleh X0 itu adalah 0,175 H, kemudian X1 itu adalah 0,282 H, kemudian R0 itu adalah 0,5 H, kemudian R1 itu adalah 0,2 H, dan diperoleh hasil sebagai berikut, yang dimana
Sekarang kita akan menentukan bagian belakang atau bendung atau downstream. Dari persamaan SRP Engineer itu persamaan itu adalah I pangkat N sama dengan K dikali H pangkat N min 1 dikali Y. Sehingga di sini harga-harga K dan N eh, didapat dengan persamaan ini, di mana K di sini itu adalah koefisien yang berkaitan dengan dimensi geometris struktur permukaan mercu OGE, kemudian N adalah variabel yang mewakili tinggi air relatif terhadap permukaan mercu OGE. Kemudian setelah dapat K dan N, karena tadi kita adalah eh, apa namanya, pada nilai P per H ini kita adalah lebih dari 1,5, kan di sini didapat kita itu adalah kemiringan vertikal, maka eh, di sini pada kemiringan vertikal itu K-nya itu adalah 2 dan N-nya itu adalah 1,85, sehingga kita akan mencari eh, nilai dari persamaan Army Corps of Engineer tadi, sehingga ini didapat nilai sebagai berikut, dan Y itu adalah sebagai berikut. Kemudian kita akan menentukan koordinat titik singgung antara garis lengkung dan garis lurus sebagai sebagian hilir spillway, yang dimana sini kemiringan downstream itu adalah 1 berbanding 1,4, maka Y-nya itu adalah 1 dikali 4,373. Kemudian kita akan mencari Y aksen menyalin persamaan berikut, sehingga dapat nilai Y aksennya itu sekian. Kali dengan I pangkat 0,85, kemudian diperoleh hasil nilai X pangkat 0,85 itu adalah 1 per 0,423, maka XC-nya ini untuk puncak spillway-nya itu dapat 2,751 dan YC-nya itu dapat 1,487 atau spillway. Kemudian kita akan mencari lengkung mercu spillway bagian hilir, di mana diketahui Y yaitu sekian dan elevasi muka air normal itu adalah didapat 152,60. Maka pada tabel 38 lengkung bagian hilir atau downstream interval 0,1 didapat nilai X-nya sekian dan nilai Y-nya sekian, sehingga elevasinya dapat juga sekian. Kemudian bagian hilir spillway dengan kemiringan 1 berbanding 1,4, diketahui itu elevasi lengkung mercu bagian hilir atau downstream itu 151,113. Kemudian elevasi dasar kolam olakan itu sama dengan 147,154. Kemudian elevasi lengkung mercu bagian hilir atau downstream min elevasi dasar kolam olakan didapat nilai 3,959 meter. Maka di sini kita dapat
mencari bagian hilir sebagai kemiringan 1,4 dapat nilai elevasi elevasi nilai X, Y, dan elevasinya sekian. Elevasinya ini adalah rumusnya itu adalah eh, elevasi dari ini tadi dikurang dengan Y-nya ini, di mana dari perhitungan ini sudah memenuhi syarat eh, dari kemiringan 1 banding 1,4. Kemudian berikutnya saya akan itu soal nomor 4. Jelaskan bagaimana tahapan penentuan apron dan guideline dan apa saja yang harus dipertimbangkan ketika merencanakannya. Sebelum kita melakukan perhitungan, di sini ada definisi apron dan guideline, yang dimana apron adalah perpanjangan dari guideline sehingga penghambat ini menjadi lebih panjang. Selain menggunakan apron, dinding vertikal atau of wall adalah solusi alternatif. Kemudian gapland adalah sebuah garis berkelok-kelok di bawah tubuh bendung, eh, di mana tekanan air dari hulu cenderung menyebabkan terjadi rembesan air yang mampu membahayakan tubuh bendung. Bahaya tersebut adalah tekanan uplift. Dan fungsi dari gapland adalah menjadi penghambat sehingga tekanan air berkurang. Untuk langkah-langkahnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, langkah pertamanya itu menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan lantai depan atau front. Yang kedua itu menentukan panjang gapland atau gapline. Yang ketiga adalah pengujian gapland. Sini kita lanjut ke Excel, di mana yang pertama itu kita akan merencanakan lantai depan atau front. Dari sini kita akan menentukan panjang lantai muka dengan rumus Blik, di mana C yang kita gunakan itu adalah 11 sesuai dengan bahan yang kita gunakan untuk membuat perencanaan ini. Itu adalah kerikil, di mana di sini kita juga asumsikan bahwa nilai AB itu sekian, nilai BC-nya juga kita asumsikan, CD, DE, EF, FG, GH, dan HI-nya kita asumsikan, dan juga nilai IC-nya ini, sehingga kita nantinya akan mendapatkan nilai sigma HAB ini, nilai sigma HBC, dan seterusnya, di mana di sini kita juga akan mencari panjang ini. Kemudian faktor keamanannya adalah 20%. Kemudian di sini maka L totalnya itu adalah dapat sekian. Kemudian
Di sini untuk panjang vertikal dan horizontal itu kita gunakan ini dari asumsi kita tadi. Ini ada yang ini adalah untuk apa namanya, grip lane itu. Ini adalah bagian grip lane-nya. Kemudian yang ini adalah bagian dari apronnya. Kemudian di sini dapat totalnya. Kemudian kita akan menentukan panjang grip lane atau grip lane ini menggunakan persamaan LH dan LP, sehingga didapat nilai sigma L-nya itu adalah eh, LH ditambah nilai LP dapat sekian 60,500 meter. Kita akan melakukan pengecekan di mana sigma L ini atau L itu harus kurang dari sigma L, di mana pada perhitungan ini sudah memenuhi syarat. Kemudian untuk pengujian Kaplan ada dua cara, yaitu pertama itu menggunakan teori Blin, di mana teori Blin itu ada CC, itu didapat dari tabel ini, tabel eh, grab rasionya ini, di mana pada teori Blin ini bahan yang kita gunakan itu adalah kerikil halus, itu adalah 11 dengan rumus HB sama dengan H plus B min D3 diperoleh HB 4,690. Kemudian dengan rumus L sama dengan CC dikali HB, maka didapat nilai L-nya itu adalah 51,5856. Kemudian untuk LB-nya itu sama dengan LB per LH, maka didapat LB sebesar 60,500. Kemudian kita cek dengan syarat L kurang dari sigma L, di mana di sini sudah memenuhi atau aman. Eh, Kemudian yang kedua itu ada teori length, di mana teori ini CW itu sama dengan 4. Kita gunakan dari tabel, yaitu C length ini. Eh, Bahan yang kita gunakan itu kerikil halus, sehingga dapat nilai CW itu 4. Kemudian nilai L sudah CW dikali HB, maka diperoleh nilai sekian, dan LD itu sama dengan LP plus 1/3 RH, maka LD didapat nilai 44. Maka untuk syarat L kurang dari LD sudah memenuhi atau aman. Untuk soal yang terakhir, dijelaskan bagaimana tahapan perhitungan tekanan air normal, tekanan air banjir, dan tekanan lumpur, dan jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam perhitungannya. Langsung saja kita ke Excel-nya. Untuk perhitungan ini kita akan menggunakan eh, data-data tabel ini untuk persamaan ini. Ini adalah tekanan air normal eh, tinjau di titik B. Ini. Kemudian ada PA1. Kemudian rumus-rumusnya itu ada PA1 sama dengan 1/2 dikali rumah air kali H2 untuk gaya horizontal, dan PA1 sama dengan B
kali H kali gamma air untuk gaya vertikal. Dimana sini untuk momen restraint atau penahan itu kita tidak didapat ini total total dari PA 1 dan PA 2 MR IPS. Kemudian ini adalah total dari M0 PA 1 dan PA 2. Di sini untuk tekanan air banjir ditinjau dari titik B itu didapat MR-nya itu adalah sekian dan M0 itu sekian. Eh, Ini juga ada tekanan lumpur ditinjau dari titik P dan ini untuk persamaan samanya itu tekanan air banjir itu ya dari titik B itu ada B F1 itu setengah kali gamma air H2 atau gaya horizontal, kemudian BF2 dengan B kali H di gamma air untuk gaya horizontal, kemudian ada juga BF3, BF4, BF5, dan BF6 untuk gaya vertikal. Hasilnya itu eh, kita masukkan ke dalam tabel tekanan air banjir ini sehingga kita akan mendapatkan MR dan M0. Kemudian dari persamaan ini kita akan mencari MR dan M0-nya juga hampir sama dengan perhitungan sebelumnya. Dan yang terakhir itu kita akan hitung tabel tekanan berat sendiri belum. Nah, di sini ada segmen per segmennya, ada W1, W2 sampai W10 dan nilai B-nya dan H, sehingga kita akan mendapat berat sendiri bendung eh, momen MR dan M0-nya. Sekian, sehingga kita akan bisa menggambarkan eh, gambar-gambar ini. Ini adalah gambar dari apa ya, di tekanan air normal, dan ini adalah untuk air banjirnya. Kemudian ini adalah untuk tekanan lumpur dan yang ini adalah berat sendiri bendung. Oke, cukup sekian presentasi hasil UTS saya. Untuk menutup, saya akan mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya tutup dengan promo Santi. Santi, Santi, Santi.